Jadi ayat sekarang adalah ayat 53. Sambungan dari yang kemarin-kemarin itu. Kemarin itu bercerita tentang dihancurkan orang-orang yang zolim itu sampai ke dubur-duburnya. Kan itu batangnya. Apa maksud dubur itu kemarin? Kalau balari orang, pasti ada di belakang. Ya dah, lai 10 orang na balari, pasti ada yang di depan, di tengah, di belakang. Yang di belakang itu pun akan dihancurkan oleh Allah. Jadi fakuti ada birul kaum. Jadi Allah menghancurkan orang yang zalim itu habis sehabis-habisnya. Apa contohnya di kita kemarin? Kaum Nabi Lut hancur di balian bumi. Nabi Nuh hancur. Tapi setelah Nabi Muhammad tidak pernah ada umat lagi seperti itu, Bu. Itu istimewanya umat Nabi Muhammad. Tobatnya umat Nabi Musa dibunuh. Sab'ina alfan 70.000 orang yang dibunuh. Faqtulu anfusakum fataba alaikum. Dibunuh. Siapa yang membunuh? Nan membunuh tu orang yang tak menyembah Ijil. Nan dibunuh siapa? Orang yang menyembah Ijil. Ijil tu apa? Ndak Ijil doh. Injil dengan Ijil beda. Injil kitab suci. Kalau Ijil anak lembu. Kan ketika Musa pergi ke lembah tua Bukit Tursina, dia kan berkata-kata dengan Allah, beribadah kepada Allah, menerima kitab Taurat. Tinggal Nabi Harun. Harun kok kan agak lambui orangnya. Tidak tegas seperti Musa kan. Lalu bagaimana? Tidak sanggup dia melarang orang Bani Israel ini menyembah anak lembu. Siapa yang membuat anak lembu itu? Musa Samiri namanya. Allazi saghahus samiriyu. Kita kecek tafsir kan. Yang membuat dia anak lembu itu merangka melukis oleh Musa Samiri. Dibunuh tuh. Tapi setelah umat Nabi Muhammad tidak ada lagi. Sampai ke ayat Qul la aqulu lakum indi khazainullah. Katakan olehmu, tidak aku mengatakan bagi kamu ada padaku khazainullah, perbendaharaan Allah. Sampai wa anzir bihil lazina yakhafuna an yuhsyaru. Dan berilah peringatan dengannya Al-Quran orang-orang yang takut mereka an yuhsyaru, bahwa dikumpulkan ila rabbihim, kepada Tuhan mereka. Wala tatrudi. Ini ayat 52 ya. Lihat ayat 52. Supaya terhubung dengan kajian anak kini. Janganlah kamu usir allazina yada'una rabbahum bil ghadah. Orang yang menyeru mereka akan Tuhan mereka pagi hari. Wal asyiyi, petang hari. Yuriduna wajhah. Mereka berharap wajahnya Allah. Orang-orang miskin datang kepada Nabi Muhammad itu disuruh oleh orang Yahudi, disuruh oleh orang musyrik itu diusir. Jangan usir, kecil Allah. Di masa Nabi Muhammad tuh yang agak banyak yang pertama kali beriman tuh orang Bansai. Tapi nya beriman. Itu yang ayat 52 tuh patang. Kalau sampai ya wale patang tuh. Wala tatrudi. Lihat tampak mak? Ayat 52. Wala tatrudi. Wala tatrudil lazina. Ayat 52. Sebelum ayat yang kita baca tadi. Tampak? Lain. Itu.
Sebab kata Allah kepada Nabi Muhammad, ma'alaika min hisabihim, tidak ada atas engkau, artinya tidak ada tanggung jawab engkau, min hisabihim, dari hisab mereka, min syai'in, sedikit pun, wa ma min hisabika alaihim, dan tidak pula dari hisab engkau wajib atas mereka, tidak ada tanggung jawab orang tu doh. Fataturdahum fatakuna minaz zalimin, maka jika engkau mengusir mereka, maka akan jadilah engkau orang yang zalim. Apa maksud ayat ini? Orang miskin tapi beriman datang kepada Nabi Muhammad. Ketika itu ada orang musyrik bersama Nabi Muhammad, sedang didakwahi oleh Nabi Muhammad. Lalu orang musyrik, orang Yahudi dan kayu-kayu kok yang kecilnya sok bagak, sok ganteng, sok kalau orang tu kan maraso ko yang payah ya. Maraso jadi payah tuh. Maraso kayu payah jo. Maraso aleh, maraso gagah, maraso sehat. Kalau lah hadu maraso anyo yang paling berarti. Kalau inyo yang paling orang lain tak barago berarti kan. Nah, jadi bagaimana? Mereka merasa lebih baik, lebih kayu. Walaupun orang tu tidak beriman, kecilnya inyo yang paling baik. Disuruh usirnya lah kepada Nabi Muhammad orang yang miskin ini. Padahal orang miskin ini beriman. Allazina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashiyyi. Apa kata orang Yahudi itu? Ini di ayat kita yang sekarang. Wa kadzalika fatanna ba'dahum, dan seperti demikianlah kami menguji ba'dahum bi ba'din, akan sebagian mereka dengan sebahagian. Fatanna itu maksudnya akhbarna, akhbarna. Menguji, diuji oleh Allah bu. Orang yang bansai tapi nyo beriman, atau nyo beriman tapi bansai. Bansai tahu, miskin. Ustaz inyo ndak solat. Karajonyo berbuat maksiat saja, tapi nyo kayo je Ustaz. Apa kata Allah? Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'd. Seperti demikianlah kami uji sebagian mereka dengan sebahagian. Supaya apa? Supaya mereka berkata, supaya orang yang kaya, orang yang merasu tadi tak kayo saja dia. Orang yang sehat, orang yang bagak. Supaya apa kata mereka? Ahaulai manallahu alaihi min bainina. Nah, ini yang kaji kita sekarang. Lai keserupa orang tu nak dapat nikmat dari Allah. Dicumi'ehnya kan. Itu makasihnya tu. Ahaulai manallahu alaihi min bainina. Apakah seperti mereka manallah yang diberi nikmat oleh Allah atas mereka min bainina, dari di antara kita. Maksudnya min dunina. Ai min dunina. Apakah serupa orang tu nak dapat nikmat dari Allah, bukan kita? Ini kata mereka. Ya bu? Ini kata mereka. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Apakah tidak Allah dengan lebih mengetahui dengan orang yang bersyukur mereka? Bu, kalau kita sholat tapi bekerja ndak rajin, kayu ndak bisa juga dong. Sembayang ndak bisa membek kayu. Jadi harus jaleh duduk onggok-onggoknya harus jaleh. Inyo buat maksiat dia Ustaz, tapi kayu dia dibuatnya. Tokonya 2 dia 2. Pasar teh 3, di Jambi 5, di Jakarta 7. Nyo nak sembayang dong. Jadi memang kita baca dalam tafsir, syukur itu, bagaimana saya menerangkannya?
Syukur itu adalah mempergunakan nikmat Allah itu kepada yang nyesukoi. Ketika kita bersyukur, maka kita memperoleh ketenangan jiwa, ketenangan batin. Orang yang banyak secara materi tapi nak membuat, nak membelanjukan apa yang nyo dapat tu ke jalan Allah, berarti tak bersyukur. Kalau nyo tak bersyukur, berarti nyo tak tenang. Nah, ke situ payahnya. Ya Bu, situ perginya. Sebaiknya ketika jumlah materi banyak, sehat, baga, piti banyak, dan itu tuh dia bawakan kepada bersyukur. Bersyukur dalam artian mempergunakan yang ada itu, yang lebih, yang memiliki itu kepada jalan Allah. Berarti bersyukur hanya mendapat ketenangan, ketenangan batin. Bukan saja sifatnya batin, tapi dunia pun dapat dinya. La azidannakum, pasti akan kutambah kepada kamu. Ya, la azidannakum. Itu keterangan yang saya baca. Jadi ibu-ibu yang menghormati, itu adalah ujian. Kan itu kita kecil tadi ya, fatanna, kami uji ba'dahum ba'dah, sebagian mereka dengan sebahagian. Dan ayat ini menerangkan kepada kita, memberikan kepada kita bahwasanya manusia itu diuji ada dengan kelebihan. Ada diuji manusia itu dengan kekurangan. Ketika Allah menguji dengan kekurangan, lain taknya di dalam taat kepada Allah. Ketika Allah menguji dengan kelebihan, lain tak orang tu tadi kelebihan yang dapat itu dalam taat kepada Allah. Jadi ada dan tidak adanya kita itu semuanya adalah ujian. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, terang ah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Supaya diuji kamu, ayyukum, siapa saja di antara kamu, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Termasuk hidup dan mati kok juga ujian. Kita hidup sekarang ya. Nah, itu termasuk ujian juga. Ujian apa? Apakah kita mempergunakan hidup kita ini untuk taat kepada Allah? Ya. Ujian terhadap orang-orang yang ada, apakah dia tidak sombong? Nah, itu ujiannya. Pandaikah dia menempatkan diri? Menempatkan diri pada posisi kayunya, sehatnya, bagaknya, cadiknya, atau tidak pandai menempatkan diri. Nah, situ ujiannya. Ujian terhadap orang bansai, orang miskin, iri ndaknya kepada saudaranya nang kayu tadi. Nah, ujian juga. Apakah dia mau mengorbankan nilai-nilai agamanya? Dicurinya milik kawannya tuh, dibakarnya milik kawannya tuh. Kalau begitu berarti tidak lulus ujian. Jadi fatanna ba'dahum bi ba'din tuh, itu makasihnya. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada bapak yang mendengar. Itu dia maksudnya. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din. Sementara di ayat ini orang musyrikin itu bangga dengan kekayaannya. Ahaulai manallah. Itu kecilnya kan. Apakah mereka ini yang akan dapat nikmat? Alaihim min bainina. Apakah orang bangsa ikon akan dapat nikmat dari Allah? Tak lulus ujian orang Yahudi, orang musyrik di waktu berkhitab-khitab atau bertanya jawab dengan Nabi Muhammad. Jadi limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu
nikmat Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya membuat kita semakin dekat kepada Allah, bukan mencemehkan orang dan lain-lainnya. Kemudian ayat ini juga Ibu yang berhormati, supaya orang-orang musyrik waktu itu atau mungkin juga untuk yang kini hilang pemikiran buruknya. Pemikiran buruk apa? Ya kalau berimannya bansai, itu kan. Kalau rajin sholat, nak kayu begitu. Orang musyrik waktu itu begitu dia berpikir. Jadi dengan ayat ini Allah membantah itu, pemikiran seperti itu. Allah jernihkan pikiran orang musyrik itu. Seperti yang mengecekkan di awal tadi, rajin sholat tidak ada hubungannya dengan kayu, dengan sehat. Ya, secara dunianya tidak ada hubungannya. Orang baga tidak ada hubungannya juga dengan rajin mengaji. Rajin mengaji tambah baga awak. Tidak. Cuman apakah pada posisi syukur dia atau tidak? Ini maksudnya. Kemudian ayat berikut. Wa iza ja'akal ladzina yu'minuna. Dan apabila telah datang kepada engkau orang-orang yang beriman mereka bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Ini dibalas oleh Allah. Disuruhnya Nabi Muhammad itu memberikan salam sejahtera kepada orang yang beriman yang walaupun ekonominya rendah. Kok kecilnya salamun alaikum. Ini Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad. Ya Bu, Allah yang menyuruh kepada Nabi Muhammad agar memberikan salam sejahtera kepada orang yang beriman walaupun ekonominya tidak rancak. Jadi apa yang dipandang sebenarnya bukan haratonya tapi keimanannya. Atau makanya tadi ada salami di situ yang diapakan, apa namanya kok, yang dihilangkan atau ditambah seharusnya di situ kan sebagai mubtada'nya kecil orang ahli bahasa. Salami salamun, sebermula salamku adalah salam sejahtera alaikum, di atas kamu. Rancak bunyinya kan? Sebermula salamku adalah salam sejahtera atas kamu. Itu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad kepada orang yang beriman. Sementara orang yang musyrik tadi ada diacuhnya Nabi Muhammad lah. Artinya dimuliakan orang yang beriman tadi daripada orang yang musyrik yang memangnya tokoh, yang memangnya itu orang hebat, yang memangnya itu orang beradu, tapi tidak beriman. Tidak ada salam-salam tuh kepada orang tokoh-tokoh tuh. Tokoh-tokoh Yahudi itu tidak ada diberi salam oleh Nabi Muhammad. Kataba rabbukum ala nafsihir rahmah, telah ditentukan, ditetapkan oleh Tuhan kamu ala nafsihi, di atasnya Tuhan, ar-rahmah, akan kasih sayangnya. Apa maksudnya Ibu? Enggak, atas dirinya Allah, atas dirinya Tuhan. Iya, diwajibkan oleh Allah atas dirinya Tuhan. Enggak, itu dirinya Tuhan doh. Artinya apa Ibu? Allah yang mewajibkan ke dirinya siapa yang disayanginya dan siapa yang hendaknya sayangi. Artinya apa? Ketika orang Yahudi itu berpikir dia tokoh, dia orang kaya, dia orang sehat, dia orang baga, kecilnya ini yang mulia, kecilnya ini yang disayangi oleh Allah, indah. Yang disayangi oleh Allah yang beriman, yang beramal soleh, walaupun tidak tokoh, walaupun tidak barado, walaupun tidak baga. Itu mengkasihnya. Kataba Rabbukum ala nafsihir rahmah. Tidak ada keharusan bagi orang Yahudi bahkan kepada Nabi Muhammad mengucilkan orang yang beriman yang miskin tadi. Itu maksudnya. Disambung oleh Allah ayatnya. Annahu man amila minkum.
Nah, ini sindiran kepada orang Yahudi itu tuh, bahwasanya man amila minkum, bermula orang yang beramal di antara kamu, apa amalnya su'an, buruk, bijahalah tapi tidak sengaja, summa taba, kemudian dia bertobat, mimba'dihi, dari sesudahnya dia mengerjakan yang buruk tadi, wa aslaha, dan berbuat baik dia, wa innahu ghafurur rahim, maka orang tadi diampuni karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Orang Yahudi yang merasa hebat tadi salah kerajunya. Dek salah kerajunya bertobatnya, diterima Allah. Masalah kasih sayang yang dilebihkan oleh Allah itu kataba rabbukum. Itu kewajiban atau ketetapan Tuhan kamu. Tidak ada ketetapan orang dong. Itu Allah yang punya kuasa. Bantunya ndak baa-baa, ndak manga-manga. Nyantok-antok sajanya. Tapi kiranya ini nak masuk surga besok. Ini ndak dibantu orang masuk surga dong. Ya ndak dibantu. Lanjut. Wa kadzalika nufassilul ayat. Dan seperti demikianlah kami terangkan beberapa ayat. Walitastabina, supaya jelas, sabilul mujrimin, oleh jalan orang-orang yang berdosa. Mujrimin itu berdosa. Dijaleh orang Yahudi itu lain. Apa yang jelas? Beriman itu yang perlu. Nah, ya, beriman itu yang perlu. Beramal soleh itu yang perlu. Bahkan sebelumnya bertobat itu yang perlu. Tidak merasa tokoh dan tidak merasa hebat, tidak merasa sehat, tidak merasa kaya itu yang perlu. Yang perlu itu beriman. Jaleh dorang itu akhirnya. Jadi Nabi Muhammad mengucap salam tadi kepada orang-orang yang beriman itu. Dan ini diistimewakan, Bu. Kalau Nabi mengucap salam, nah ini diistimewakan berarti. Bahkan salam di sini termasuk doa. Ya, salam Nabi Muhammad itu termasuk doa. Artinya dapat dipahami sebagai doa kepada orang-orang yang beriman. Agar orang beriman itu dianugerahi kedamaian, terhindar dari segala bencana. Ya tak? Payah wak ke pasar, nanya oto, maaf saja, mudah-mudahan nak berlindung dari demikian. Masuklah oto ke dalam bandar. Orang bangkak-bangkak, awak selamat. Itu yang perlu kan? Karena ada doa dari Nabi. Karena kita naik mobilnya pakai doa. Subhanallazi sakhkhara lana haza au ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Lagi dapat doanya, Bu. Subhanallazi sakhkhara lana haza. Maha suci Allah. Sakhkhara lana, yang menundukkan bagi kami, haza. Haza itu maksudnya ini kendaraan. Wah. Wa makunna, dan tidak ada kami baginya kendaraan, mukrinin. Tak ada bisa kuasa kami menundukkan ke kendaraan kada. Ya, wa inna ila rabbina, dan sesungguhnya kami ila rabbina, kepada Tuhan kami, lamunqalibun, pasti dikembalikan. Jadi kalau doanya dulu bismillahirrahmanirrahim, nah, menurut hadis dah itu dah. Menurut hadis, itu ayat yang kita bacakan tadi. Ayat tuh subhanallazi sakhkhara lana. Itu yang kuat doa naik kendaraan. Pak, dicatat kan? Hah? Nah, dicatat kan jadi. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim itu kisahnya adalah Nabi Nuh menaiki perahunya dan tidak didukung hadis. Maaf saja ya, itu yang mau baca Bang, dari keterangan yang mau baca. Tapi doa yang saya bacakan tadi
Di samping itu memang khusus ayatnya itu bagi orang-orang yang menaiki kendaraan. Keterangan ayat cocok, ditambah pula dengan hadis Nabi yang menguatkan memang bahwa itu adalah doa naik kendaraan. Ya. Adalah minggu besok betulihan ambo bagian. Ya. Ambo bagian ambo be. Ayo. Ayo. Nyu ayat tu. Jadi kalau dapet sehat awak, dapet besok tu. Bagian kan sehat bersobok awak. De. De. Jadi. Kalau ndak ada artinya ndak tahulah makasihnya tu kan. Awalnya tu tua gua harus digadang kan, karena ndak tampak kan. Iya. Rasailah tua nanti kan. Kita lanjutkan. Kul inni nuhitu an a'buda. Katakanlah oleh Muhammad bahwasanya aku nuhitu, dilarang aku. Siapa yang melarang? Allah. An a'budal lazina tad'una min dunillah. Bahwa a'buda menyembah aku si allazi yang menyembah mereka selain Allah. Dilarang oleh Allah. Bu. Nabi Muhammad tu jujur. Apa jujurnya? Kan Allah mengecekkan kul, Bu ya. Katakanlah oleh Muhammad. Jujurnya Nabi Muhammad kok tidak pernah dikorupsinya ayat firman Allah kok ketikanya mengecek ke orang kul lo keceknya balik. Pernah ibu mendengar pengumuman di masjid hari Jumat? Pengumuman ini berasal dari kecamatan. Isinya adalah, ini langsung masuk isi kan. Kalau orang yang jujur bagaimana? Kepada yang terhormat Bapak Ibu pengurus masjid di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Itu jujur namanya tuh. Tidak dikurangi surat pengumuman tuh dah. Tapi kalau orang yang tidak jujur, wak kecapek Ustaz, masuk sajalah ke inti apa yang dipesan oleh surat itu. Ini tahu kasihnya tuh? Isinya sampean kan. Sidang jamaah Jumat, angku-angku bapak-bapak, isi suratnya adalah kita akan pergi pengajian besok di simpang Kubang Putih dengan Ustadz itu. Jadi marilah kita beramai-ramai. Kalau jujur bagaimana? Dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj kita akan mengadakan tabligh akbar pada hari itu dengan Ustadz itu, tempatnya di situ. Demikianlah undangan ini agar dapat dimaklumi. Atas diterimanya undangan ini diucapkan terima kasih. Kubang Putih tanggal sekian, ketua itu jujur itu. Tak ada dikuranginya kan? Begitulah Nabi Muhammad. Lalu dia katakan pula kul inni nuhitu. Padahal Allah menyuruh kul kan? Lalu dia sampaikan pula kulnya. Paham Bu? Kul a'udzu birabbin nas. Kul huwallahu ahad. Seharusnya kan langsung ke inti pesan kan? Huwallahu ahad. A'udzu birabbin nas. Kenapa dibacakan juga kul lagi? Akan berulang-ulang kalimatnya dia. Di sini pula lah bagi orang yang ingin melemahkan Islam tu Nabi Muhammad tu terlalu wanah kan? Langsung saja laki a'udzu birabbin nas, aku berlindung dengan Tuhan manusia. A'udzu birabbil falak, aku berlindung dengan Tuhan falak, Tuhan subuh. Kenapa harus pakai kul? Jawaban kita adalah Nabi Muhammad tu jujur, tidak pernah mengurangi, menambah firman Allah. Apa yang dikatakan kepadanya itu pula yang disampaikannya kepada umat. Lanjut. Kul la attabi'u ahwa'akum. Katakanlah olehmu Muhammad, la attabi', tidak mengikut aku ahwa'akum, akan hawa nafsu kamu, akan keinginan kamu. Apa keinginan kamu? Apa keinginan mereka tuh? Sembah selain Allah. Ya nak? Kan itu tadi.
Saya tidak mengikut. Qad dalaltu, sungguh sesatlah aku. Nah, qad tuh huruf tahqiq, harfun tahqiqun. Nah, itu istilahnya kan. Sungguh kuat makasihnya. Dalaltu, sesat aku. Dalam tafsir ada dia diterangnya dalaltu mislukum. Sesatlah aku in mislukum, jika seperti kamu. Izan mislukum, kan ada izan situ ya, lain tanpa izan. Izan tuh sebenarnya pakai nun dong. Kalau di situ kan tanwin sajanya ya. Nah, makanya di situ adalah izam mislukum. Apabila atau jika aku seperti kamu, wa ma'ana minal muhtadin. Aku tidak termasuk orang yang dapat petunjuk. Maksudnya adalah jika Muhammad itu menuruti hawa nafsu mereka, menyembah min dunillah selain Allah, wa ma'ana minal muhtadin, berarti aku tidak termasuk orang yang dapat petunjuk. Nah, itu maksudnya. Selanjutnya kul. Nah, datang pula kul lagi kan. Inni ala bayyinatim mir rabbi, bahwasanya aku ala bayyinah, di atas petunjuk yang nyata. Maksudnya Quran tuh ada Quran. Mir rabbi, dari Tuhanku. Wa kazzabtum bihi, dan mendustakan kamu dengannya, bayinah tadi, dengannya Al-Quran. Ma indi, tidak di sisiku. Maksudnya tidak ada keharusan kepada Nabi Muhammad, tidak wewenang Nabi Muhammad, nah ya, ma tastakjilu nabihi, barang yang minta segerakan mereka dengannya azab. Jadi di Nabi Muhammad itu tidak ada wewenang, tidak punya kuasa. Ya. Allah yang menyegerakan dan melambatkan azab. Allah yang menilai sesuatu itu. Apakah dia termasuk orang yang zalim atau orang yang beramal soleh. Ma indi, ndak ada doa nang ampuh. Terkecil Nabi Muhammad. Ayat ini berkenaan dengan Abu Jahal minta disegerakan azab. Wah, hebat orang tu kan. Ditantangnya Allah. Kalau memang Al-Quran itu adalah ayat Allah, Muhammad, cubalah datangkan kepada kami hujan batu dari langit. Keras tantangan orang tu. Tak tanggung-tanggung. Apa kata Nabi Muhammad? Ma'indi tastakjilu nabi. Tak ada keharusan kepada Nabi Muhammad untuk menyegerakan azab itu. Lagian yang menetapkan hukum Allah, hukum-hukum itu adalah hanya Allah. Kalau ayat Abu Jahal yang minta disegerakan azab itu, ayatnya adalah Al-Anfal ayat 32. Ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisimu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Itu kecil Abu Jahal. Aku jawabannya di ayat ini, jawabannya salah satunya. Walaupun di ayat lain ada jawabannya, tapi ini salah satunya. Ma'indi nafsi, ma'indi matastakjilu nabi. Tidak ada wewenangku. Itu tidak urusan ambo. Itu tidak, ambo tidak punya kemampuan. Jadi ketetapan hukum itu adalah lillah, punya Allah. Kan ini ya. Inil hukmu illa lillah. Tidak lain hukum-hukum itu, ketentuan-ketentuan itu adalah milik Allah. Ketentuan, ketetapan itu adalah milik Allah. Ya. Jadi in situ maksudnya laisa. Laisal hukmu, ya. Maksudnya tidak ada hukum tu dah. Nah bisa digini gituan kecuali illa lillah, kecuali milik Allah. Di hukum tu Bu, ada dua pula hukum tu. Ada yang berkaitan dengan syariat, dinamakan dengan hukum
syariat. Menetapkan zakat, solat, mewujudkan sesuatu. Solat, nah itu hukum syariat namanya ya. Ada pula dengan menetapkan sesuatu, membuat si A lulus ujian, si B nya sakit. Nah, itu hukumnya namanya hukum takwini namanya. Kalau tadi syar'i namanya ya. Kalau solat, zakat syar'i. Namun hukum yang kita sebutkan tadi tidak lepas dari hikmah dan ketentuan yang berlaku umum, dan bukan kesewenang-wenangan, bukan juga pilih kasih. Walaupun sebagian penetapan hukum dalam kedua arti nan cako itu diserahkan, adon dan diserahkan ke manusia. Namun manusia tidak dapat keluar dari prinsip-prinsip hukum takwini kohang. Makasihnya apa? Tidak lapih juga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dapat menentang hukum-hukum Allah, menjangkui alam dan segala isinya. Ibu yang menghormati, kalau kita mau menjaga makanan, mungkin tidak sakit. Tapi bagaimanapun juga, sehat itu adalah pemberian Allah. Nah, ya, sehat itu adalah pemberian Allah. Kalau kita hanya berharap kepada Allah, pantangnya kita makan, tidak cocok dengan hukum takwini tadi. Ya nak, ya minta sehat ya kepada Allah kan. Segalanya tadi inil hukmu illa lillah tadi kan. Ketetapan kau kan punya Allah. Cuman ada di situ tuh unsur manusia. Ya, yang tidak ada unsur manusianya seperti syar'i tadi, solat, zakat, nah, itu tidak masuk manusia itu dah. Tapi kalau yang takwini tadi masuk manusia dan harus ikut sebenarnya manusia. Ya nak, kita mah misalnya kan, sakit awak misalnya, kita darah tinggi atau apalah, mohon maaf kalau ada yang sakit itu. Ketika kita makan larangannya, terasa sekali diminta kepada Allah sehat, tidak masuk. Tapi bagaimanapun juga tetap ada hubungannya dengan Allah, yaitu minta sehat kepada Allah. Lalu iringi dengan usaha jangan makan larangannya. Hukum takwini namanya. Itulah Bu, mungkin lalu duduk, mungkin masih bertanya-tanya. Wah, gua kecil Ustaz ini kan. Insyaallah kita sambung minggu depan. Sehat awak. Salah dan janggal mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.